Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sirerawati. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling, kelas BK 4C. Nah, di video ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai perilaku verbal dan non-verbal pada klien atau konseli dan konselor. Nah, jadi sebelum itu kita perlu tahu konselor dan konseli. Konselor itu maksudnya adalah orang yang mewawancarai, misalnya sebagai guru BK. Nah, misalnya di sini saya sebagai guru BK, berarti saya adalah konselor, dan konseli itu adalah murid-murid yang saya tangani. Nah, seperti itu. Kemudian perilaku verbal dan non-verbal. Perilaku verbal itu adalah berlaku berupa kata-kata, jadi pengucapannya itu secara lisan. Kalau perilaku nonverbal itu bukan dengan kata-kata, jadi bisa dengan mimik wajah, gerak-gerik tangan, dan sebagainya. Kemudian, jadi yang pertama yang ingin saya bahas yaitu perilaku verbal dan nonverbal pada klien atau pada konseli. Nah, jadi yang pertama ada perilaku verbal yang pertama itu adalah mau bicara dan tidak mau bicara. Jadi perilaku verbal ini mungkin karena si konseli masih malu untuk berbicara atau masih ragu-ragu untuk mengemukakan masalahnya. Kemudian yang kedua, bicara lancar dan bicara tidak lancar. Setiap orang tuh pasti beda-beda ya. Ada orang yang bicaranya tuh dia lancar, ada juga yang bicaranya tuh tidak lancar atau bisa kayak tersendat-sendat atau kayak begitu, kayak ada begini kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga, ada banyak bicara dan tidak banyak bicara. Jadi kan ada yang namanya extrovert dan introvert. Mungkin kalau misalnya ekstrovert mungkin dia bakal kebanyakan bicara, atau mungkin memang sudah kebiasaan dia di kehidupan dia sehari-hari dengan teman-temannya, dengan keluarga, dia itu adalah orang yang banyak bicara begitu. Terus ada juga orang yang tidak banyak bicara, mungkin karena memang sifatnya seperti itu, atau mungkin dia masih merasa tidak nyaman berada di ruangan itu bersama dengan guru BK-nya, bersama dengan si konselor. Jadi bisa diketahui dengan perilaku verbalnya si klien. Kemudian ada bicara gugup atau bicara normal. Jadi misalnya kalau si klien itu bicara dengan nada gugup, mungkin ya bisa ditandai dengan dia sedang gugup, dia merasa tidak nyaman ada di ruangan itu. Kemudian kalau dia misalnya bicaranya normal aja, tidak ada tersendat-sendat atau bagaimana, ya bisa jadi dia nyaman, bisa jadi dia sudah siap, sudah bersedia untuk mengemukakan masalahnya. Kemudian ada suara lemah, suara yang lembut, pokoknya nada intonasi suara begitu. Kalau misalnya suara kliennya suaranya lembut, mungkin itu bisa jadi juga karena memang dia orang seperti itu, memang di kesehariannya dia memang mungkin bicaranya suka lembut begitu. Terus masuk ke perilaku nonverbal. Yang pertama itu ada senyum. Nah, jadi untuk kita mengetahui keadaan hati seseorang, mungkin kita bisa melihatnya dari senyuman gitu. Tapi senyuman ini juga tidak selamanya menggambarkan kalau kita sedang bahagia. Bisa saja senyum itu menggambarkan kita sedang malu-malu misalnya, atau sedang menutupi rasa sedih. Pokoknya senyum itu tidak selamanya artinya itu baik gitu. Jadi sebagai guru BK, sebagai konselor, kita harus bisa
benar-benar harus bisa membedakan, oh ini anak dia senyumnya karena menutupi kesedihan, dia senyumnya karena dia menutupi rasa malu-malunya, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang kemudian ada kontak mata. Nah, kontak mata ini misalnya si klien selalu kontak mata, terus menerus kontak mata dengan si konselor, itu tandanya dia bersedia, dia excited menceritakan masalahnya, dia mau terbuka dengan si guru BK-nya atau dengan si konselor. Kalau misalnya dia melakukan kontak matanya itu kadang-kadang, mungkin dia masih merasa gugup, atau memang dia tidak mampu untuk menatap mata lawan bicaranya, begitu. Terus ada ekspresi wajah. Nah, yang pertama itu ada kusam dan cerah. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya mukanya cerah, mungkin suasana hatinya sedang baik, begitu. Kalau misalnya mukanya kusam, mungkin saja sebelum datang ke sekolah, sebelum datang ke ruangan BK atau bertemu dengan si konselor, mungkin ada masalah sebelumnya yang si konseli hadapi. Jadi kondisi wajahnya kusam gitu, atau bisa saja belum mandi. Terus yang kedua ada rileks atau tegang. Jadi kita bisa mengetahui orang ini rileks atau tegangnya itu dari ekspresi wajahnya. Kemudian ada gembira atau sedih. Nah, seperti yang tadi yang saya jelaskan, yang bagian kusam atau cerah. Mungkin kita bisa mengetahui, oh si konseli ini dia lagi senang nih dari mimik wajahnya, karena dari mimik wajah itu kita bisa tahu, oh si dia lagi gembira, oh dia lagi sedih misalnya. Terus ada ekspresi wajah pucat. Nah, ekspresi wajah pucat ini mungkin bisa jadi karena si konseli sakit, atau mungkin karena dia gugup. Karena biasanya kalau orang gugup itu dia bakal pucat gitu. Terus yang terakhir ada gerak-gerik tangan. Nah, biasanya klien atau konseli ini kalau dia merasa gugup, kadang dia memainkan barang-barang di sekitarnya, misalnya ada pulpen. Nah, dia akan selalu memainkan pulpen ini untuk mengalihkan rasa gugupnya. Bisa juga dengan dia meremas-remas tangannya di lutut, atau seperti ini, seperti orang bertasbih, kan itu untuk mengalihkan rasa gugupnya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perilaku verbal dan non-verbal konselor. Kan tadi konseli, sekarang konselor. Jadi perilaku verbal atau non-verbal ini sangat penting sekali untuk diperhatikan, terutama bagi kita, bagi jurusan BK yang nantinya akan menjadi konselor, yang nanti akan menjadi guru BK di sekolah. Karena dengan perilaku verbal dan non-verbal kita, klien bisa menilai, oh ini guru BK-nya mau nerima saya nih, mau nerima cerita saya, oh ini guru BK-nya profesional nih, oh ini guru BK-nya pokoknya dari perilaku verbal dan non-verbal kita itu, klien bisa membaca kalau kita mau menerima si klien. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah merespon dengan kata-kata seperti wah, terus bagaimana? Nah, begitu. Jadi biasanya kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sedang bercerita dengan teman atau bestie, kalau misalnya si bestie merespon kita dengan kata oh iya, terus bagaimana, kan kita akan makin meningkatkan rasa ingin cerita panjang lebar begitu, karena kita merasa oh dia penasaran nih, oh dia suka nih dengan ceritaku gitu. Jadi itu bisa membangun dari perilaku verbal si konselor ini, bisa membangun rasa percaya diri si konseli gitu. Kemudian merefleksikan kata dengan makna yang sama. Maksudnya di sini adalah misalnya si konselinya ngomong, tadi sebelum kesini saya belum makan, jadi saya merasa lapar misalnya.
Terus si konselornya bilang, oh jadi kamu sebelum kesini belum makan ya gitu. Jadi kan kata-katanya beda tapi maknanya sama, maknanya sama-sama lapar begitu. Terus kan kalau misalnya kita melakukan merefleksi kata dengan makna yang sama itu, si konsel bisa jadi si konseling merasa, oh saya nih diperhatikan, oh saya didengarkan, oh si konselor atau guru BK ini mengerti apa yang saya maksud gitu. Jadi kemudian ada penghargaan positif. Jadi setiap konseli itu ada yang tidak berani mengemukakan masalahnya, ada yang tidak berani bercerita masalah saya seperti ini, masalah saya begini, keadaan saya begini. Nah, kalau misalnya ada konseli yang sudah berani, yang sudah mau menceritakan masalahnya, hendaknya kita sebagai konselor atau sebagai guru BK kita memberikan penghargaan positif, misalnya seperti oh kamu hebat ya, oh kamu hebat, kamu sudah berani mengemukakan masalah kamu, atau misalnya dengan oh saya suka nih sama pendapat kamu gitu. Jadi dengan penghargaan positif ini kita juga bisa membantu klien membangun rasa percaya dirinya. Si klien akan merasa, oh saya hebat nih sekarang, saya sekarang sudah bisa seperti ini gitu. Terus kemudian ada perilaku nonverbal konselor. Yang pertama itu ada responsif. Nah, maksudnya di sini kita excited, kita semangat untuk mendengarkan cerita dari si konseli. Misalnya kalau konselinya lagi cerita, kita oh ya, terus bagaimana begitu. Kita excited begitu mendengarkan. Karena kalau kalau coba kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang bercerita, terus orang yang mendengarkan kita excited gitu mendengarkan, pasti kita akan merasa kita akan merasa senang, kita akan merasa enjoy bercerita dengan si orang itu begitu. Terus ada senyum. Jadi sebagai konselor, sebagai guru BK, kita tuh harus selalu senyum. Kita kepada konselor gitu, kepada konseli kita tuh harus selalu menampilkan wajah yang oke, mimik wajah yang oke dengan senyum. Tapi senyum ini perlu ditempatkan pada tempatnya. Jangan sampai saat konseli menceritakan kisah sedih, saat konseli merasa sedih, kita malah senyum gitu. Misalnya si konseli bercerita tentang masalah keluarganya, misalnya ada salah satu orang tuanya yang meninggal dunia misalnya. Dan dengan meninggal dunianya si orang tua tadi, si konseli mendapat beberapa masalah di bidang akademik. Kita jangan meresponnya dengan senyum, karena bisa saja di mata konseli itu kita jadi psikopat gitu. Jadi senyum ini perlu kita tempatkan pada tempatnya. Kapan kita harus senyum, kapan harus tidak senyum gitu. Tapi senyum ini perlu dilakukan, cuma kita harus bisa menempatkan tempatnya begitu. Terus ada gerak-gerik. Jadi sebagai konselor yang kita tugasnya, kita di sini posisinya kita yang mendengarkan. Kita tuh jangan banyak gerak. Konselor itu jangan banyak gerak begitu. Jangan misalnya si konseli lagi cerita, terus kita sambil main handphone, misalnya sambil mencatat, misalnya mencatat boleh, mungkin mencatat apa yang dikatakan dari si konseli, tapi jangan mencatat banyak-banyak begitu. Pokoknya kita harus fokus pada si konseli yang cerita. Karena kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang bercerita, terus teman kita atau bestie kita ini dia sambil main handphone misalnya, atau sambil buka-buka buku misalnya, kan tidak etis. Kita akan merasa aku nggak didengar, aku tidak didengarkan, ceritaku tidak didengarkan. Mungkin dia bosan dengan ceritaku, mungkin dia tidak
mungkin dia tidak excited, mungkin dia tidak ingin mendengarkan ceritaku gitu. Jadi gerak-gerik ini sangat perlu sekali untuk kita kendalikan gitu. Kemudian ada anggukan kepala. Nah, anggukan kepala ini bisa kayak seperti biasa, seperti ini. Kalau misalnya si konseli cerita, oh iya, oh iya saya paham gitu. Jadi itu sangat penting, karena dengan anggukan kepala ini si konseli akan bisa merasa, oh saya didengarkan, oh si konselornya atau si guru BK-nya mengerti nih apa yang dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya ceritakan, begitu. Kemudian ada badan condong ke depan. Badan condong ke depan itu maksudnya ya kita mendekatkan badan kita ke depan kepada konseli, tapi perlu juga ada jaraknya, jangan terlalu dekat karena takutnya si konseli tidak nyaman gitu. Karena dengan condongnya badan kita ke depan itu menandakan kalau kita ingin mendengarkan cerita si konseli. Kita mau sekali kita mendengarkan cerita si konseli begitu. Jangan saat konselinya lagi cerita kita malah misalnya ini ada kursi di depan, kita malah begini, kita sambil bersandar begitu kan tidak etis ya. Nanti konselinya akan merasa si guru konselor, si konselornya acuh tak acuh, si konselornya ini tidak excited dengar ceritaku begitu. Jadi perlu sekali kita sebagai konselor untuk mencondongkan badan ke depan, tapi perlu ada batasannya, takutnya nanti si konselinya tidak nyaman. Kemudian ada mimik muka. Nah, dari mimik muka ini dapat tergambar kalau kita itu excited mendengarkan si cerita konseli. Kita dari mimik muka bisa menggambarkan kita berempati kepada konseli. Misalnya kalau si konseli sedang menceritakan kisah sedih, kita juga ikutan raut muka sedih lah, seperti itu. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai kita menangis. Cukup mimik mukanya saja, jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesedihan yang dirasakan oleh si konseli juga. Kemudian ada bahasa profesional dan bahasa awam. Maksudnya di sini bahasa profesional itu bahasa yang ilmiah, bahasa yang baku lah, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang saya tidak mengatakan hal yang seperti itu, misalnya kan itu baku ya. Kalau bahasa awamnya saya nggak ngomong kayak gitu, nah kayak gitu misalnya. Jadi ada konseli yang mungkin dia nyaman dengan saat kita menggunakan bahasa baku, tapi ada juga konseli yang dia itu tidak nyaman atau merasa bagaimana ya, pokoknya dia tidak nyaman jika kita menggunakan bahasa baku tadi. Jadi perlu kita kondisikan bahasa kita dengan bahasa si konseli. Dan kalaupun misalnya si konseli bisanya bahasa daerah, misalnya kita juga kalau misalnya kita juga mengerti bahasa daerahnya atau bisa bahasa daerahnya, langkah baiknya kalau kita menggunakan bahasa daerah tadi. Karena apa? Itu bertujuan untuk agar si konseli ini lebih nyaman menceritakan masalahnya, menceritakan ceritanya kepada kita gitu. Jangan sampai si konseli tidak bisa bahasa Indonesia misalnya, terus dia berusaha menceritakan masalahnya dengan bahasa Indonesia, tapi dengan rasa tidak nyaman, kan kurang kegiatan konselinya kurang begitu, karena si konselinya tidak nyaman, dalam keadaan tidak nyaman gitu. Kemudian ada pakaian. Jadi pakaian si konselor itu sangat menggambarkan bahwa tidak siapnya kita menerima si konseli. Jangan sampai kita konselor itu berpakaian compang-camping yang misalnya konselornya laki-laki,
gondrong lah rambutnya, pakai baju kaos yang tangannya dilipat-lipat, terus pakai jeans yang robek-robek, kan itu dipandangnya kan tidak enak ya. Kita misalnya konsulinya nanti beranggapan, ih ini guru BK bukan sih, ini konselor bukan sih, kok pakaiannya tidak profesional, kok pakaiannya seperti itu gitu. Jadi misalnya kalau perempuannya yang pakai jilbab, misalnya jilbabnya seperti ini misalnya, atau satunya seperti ini, satunya seperti ini, kan tidak etis ya, kelihatannya tidak rapi begitu. Atau misalnya roknya yang jaraknya sebegini misalnya dari kaki misalnya, kan tidak bagus ya dilihatnya. Tidak, sebagai konselor, sebagai guru BK itu kalau dilihatnya tuh kayak kurang menggambarkan kalau ini tuh guru BK, kalau ini tuh konselor gitu. Jadi perlu sekali kita sebagai konselor menyesuaikan pakaian gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya di sekolah konselornya itu mengenakan pakaian pakaian dinas yang sewajarnya lah. Jangan pakaian dinas itu nanti dipermak dibikin inilah sesuai body, kan nanti si konselinya akan minder kalau misalnya si konselornya lebih ini pakaiannya lebih badai, nanti dia minder konselinya, jadi tidak mau cerita. Nah, jadi itu tadi ya, jadi penting sekali untuk kita sebagai konselor mengatur perilaku nonverbal ataupun verbal, karena dengan itu karena dari perilaku verbal atau nonverbal kita itu bisa menggambarkan kalau kita siap menerima konseli, siap menerima cerita si konseli. Kemudian sebagai konselor, sebagai guru BK, sangat penting kita untuk bisa mengetahui perilaku verbal atau nonverbal ini, karena dengan begitu kita bisa tahu keadaan si konsel itu sebenarnya bagaimana, si konsel ini sedang berbohong atau tidak. Karena bisa saja perilaku verbalnya dia mengatakan dia sedang baik-baik saja, tapi perilaku nonverbalnya menggambarkan kalau dia tidak baik-baik saja. Jadi perlu kepekaan yang lebih tinggi lagi untuk konselor, karena memang perilaku nonverbal ini sangat berperan dalam keadaan dan dalam proses konseling seperti itu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di sini mengenai perilaku verbal dan nonverbal klien dan konselor. Semoga teman-teman atau si penonton video ini mengerti dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari, baik itu yang bukan guru BK, yang bukan calon guru BK gitu. Karena perilaku verbal dan non-verbal ini akan selalu terpakai di kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, itu saja dari saya. Salah hilafnya atau salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.